Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Martin Effendi from class 1 IHKI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 16 tenses. Nomor 1, simple present tense. Simple present tense sering dipakai pada beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan fungsi begitu umum seperti untuk menyatakan sebuah fakta atau kebiasaan sehari-hari. Selain itu, Anda juga bisa menggunakannya sebagai pernyataan mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Kalimat yang disusun menggunakan simple present tense sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari karena menyangkut fungsi tersebut. Adapun rumus dari tense ini adalah subjek, verb. Penggunaannya bisa diterapkan pada berbagai kalimat, baik positif, negatif, dan interrogatif. Contoh kalimat simple present tense: My mom is very beautiful. Number 2, present continuous tense. Present continuous tense hampir sama dengan sebelumnya. Present continuous tense juga digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian ketika percakapan tersebut berlangsung. Misalnya, Anda sedang berbincang bersama teman, lalu tiba-tiba terjadi kecelakaan di depan mata, maka digunakan tenses. Ini juga mendeskripsikannya, akan tetapi present continuous tense juga bisa digunakan untuk menyatakan sebuah rencana di masa depan. Seperti apabila Anda ingin melakukan sesuatu, maka dapat menggunakannya untuk menyatakan keinginan tersebut. Adapun rumus tenses ini adalah subjek, is, are, verb, ing. Contoh kalimat present continuous tense: Look, Ridwan is talking with his teacher about the good it for our class. Number 3, present perfect tense. Present perfect tense berfungsi untuk menunjukkan suatu hasil dengan kata lain. Tenses ini digunakan sebagai penjabaran dari kejadian yang sudah lebih dulu dimulai di masa lampau, lalu dinyatakan sebagai atau bahkan masih berlangsung hingga sekarang. Penyusun tersebut juga sering dipakai. Pasalnya, seorang tentu pernah membuat perencanaan untuk melakukan sesuatu kejadian atau aktivitas dan kemudian menceritakan hasil kepada teman atau orang lain. Penyampaian cerita tersebut bisa disusun dengan rumus dari present perfect tense, yakni has, have, verb. Contoh kalimat dari present perfect tense: You have read this novel. Number 4, present perfect continuous tense. Hampir sama dengan sebelumnya, present perfect continuous tense juga digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah dimulai pada masa lampau, lalu dinyatakan kembali hasilnya.
kembali hasilnya atau bahkan masih berlangsung hingga sekarang. Bisa juga hanya sebatas menjabarkan bagaimana di waktu lalu saja kejadian dalam present perfect continuous tense biasa memiliki rentang waktu tertentu dan masih relevan dengan keadaan saat ini. Agar kalimat tersebut bisa menjadi pernyataan yang jelas serta juga maka diperlukan untuk menggunakan rumus has, have, been, from-ing. Contoh kalimat dari present perfect continuous tense: I have been studying in this college since Number 5. Simple past tense. Simple past tense berbeda dengan poin pertama. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kondisi di masa lampau. Susunan kalimat yang menggunakan tenses ini bisa ditemukan pada dongeng atau cerita-cerita legend, karena memang fungsinya sendiri adalah menjabarkan peristiwa dahulu. Menyusun kalimat dengan pola semacam ini tidaklah rumit. Anda hanya perlu menggabungkan antara subjek dengan verb. Apabila kedua komponen tersebut sudah tercantum, maka pernyataan tersebut sudah bisa digolongkan ke dalam simple past tense. Contoh kalimat dari simple past tense: My sister always met her boyfriend last week. Number 6. Past continuous tense. Past continuous tense biasanya pada masa lampau seorang sering mengomentari mengenai suatu peristiwa lain. Dalam hal ini past continuous tense berfungsi untuk menjabarkan kejadian yang sedang dikomentari. Susunan kalimat tersebut tidak tergantung ataupun dibatasi oleh durasi. Oleh sebab itu, meskipun kejadian tersebut sudah berlangsung begitu lama, past continuous tense tetap bisa digunakan asalkan memenuhi kaidah yang berlaku, seperti menggunakan rumus dengan baik, yaitu subjek, was, were, from-ing. Contoh kalimat past continuous tense: Anya and Rana we were playing basketball yesterday at friend's near home. Number 7. Past perfect tense. Past perfect tense ini bisa dikatakan sebagai kejadian lebih dari masa lampau. Pasalnya tenses tersebut berfungsi untuk menjabarkan sebuah peristiwa yang terjadi sebelumnya adanya aktivitas lain, dan keduanya berada pada zaman dulu. Kondisi tersebut dinyatakan sudah selesai lalu disusul oleh aksi lainnya. Akan tetapi past perfect tense lebih terfokus pada fakta, sehingga jarang sekali ada dongeng yang menggunakan susunan kalimat ini. Adapun rumusnya adalah subjek, head,
verb biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kejadian dan diiringi oleh peristiwa lain. Contoh dari kalimat past perfect tense: when Sas come last morning, the drink had run out. Nomor 8, past perfect continuous tense. Hampir sama dengan tenses sebelumnya, past perfect continuous tense. Ini juga menceritakan mengenai kejadian di masa lampau dan sudah selesai pada saat itu. Akan tetapi dalam penggunaannya lebih menegakkan kepada durasi, sehingga biasanya disertai oleh kata penunjuk waktu tertentu. Hal tersebut tentu berbeda dengan past perfect tense yang tidak berfokus atau terikat oleh durasi suatu kejadian untuk bisa membuat susunan kalimat sempurna. Anda harus menyertakan subjek, had been, verb, ing. Contoh kalimat past perfect continuous tense: I had been waiting for 2 hours when the guests come to my home. Nomor 9, simple future tense. Sesuai dengan namanya, simple future tense digunakan untuk menyatakan sesuatu aktivitas yang akan dilakukan pada masa depan. Bisa dikatakan sebagai sebuah perencanaan di masa sekarang. Rencana tersebut bisa bersifat spontan ataupun sekedar asumsi dari seseorang. Namun asumsi tersebut masih berhubungan terhadap kejadian di masa depan. Penyusunan kalimat sangat sederhana. Simple future tense hanya membutuhkan komponen berupa subjek, will, verb, been, is, am, are, going to. Contoh kalimat dari simple future tense: she will join with us after check-in at the hotel. Nomor 10, future continuous tense. Hampir sama dengan tata cara penyusunan kalimat sebelumnya. Akan tetapi pada future continuous tense ini terhadap penambahan peristiwa di mana fungsinya adalah untuk menyatakan suatu kejadian atau kondisi yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat dan keduanya sama-sama terjadi pada masa depan. Tata cara penyusunan kalimat bahasa Inggris yang diikuti oleh kata continue selalu disertai oleh peristiwa lain pada saat itu, sehingga pernyataan tersebut bisa berupa perencanaan atau asumsi. Adapun susunan adalah dengan melibatkan subjek, will, be, ing. Contoh kalimat dari future continuous tense: my mother will be cooking at the kitchen we arrive. 11, future perfect tense. Fungsi dari future perfect tense adalah untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah selesai pada masa mendatang. Dengan kata lain, peristiwa tersebut dinyatakan telah usai, tetapi kejadian baru akan terjadi beberapa saat setelah percakapan berlangsung. Penggunaan kalimat dengan menggunakan future perfect tense menggunakan untuk membuat pernyataan berupa fakta dalam bentuk rencana dan dipastikan akan terjadi pada masa
mendatang. Rumusnya adalah subjek will have verb past participle. Contoh kalimat dari future perfect tense: the party will have finished it by tonight. Nomor 12, future perfect continuous tense. Hampir sama dengan tenses sebelumnya. Future perfect continuous tense berfungsi sebagai pernyataan untuk menunjukkan suatu peristiwa di masa depan yang berlangsung dalam tentang tertentu pada penggunaannya sesuai kata seperti ini diikuti oleh keterangan durasi atau waktu. Sekarang peristiwa tersebut akan terjadi di masa depan hingga dapat dikatakan sebagai sebuah asumsi. Adapun rumus dari future perfect continuous tense adalah subjek will have been working. Contoh kalimat dari future perfect continuous tense: I will have been working at a new company this new year. Nomor 13, simple past future tense. Simple past future tense memiliki hubungan yang erat antara masa lampau dengan kejadian di waktu mendatang. Susunan kalimat tersebut digunakan untuk menyesuaikan perubahan, merupakan prediksi, asumsi, dan juga membuat janji saat berlangsung sebuah percakapan. Singkatnya, sebagai perencana tersebut dibuat pada masa lampau untuk digunakan sebagai penyesuaian terhadap waktu yang akan datang. Rumus dari simple past perfect tense adalah subjek would from. Contoh kalimat dari simple past future tense: my father promised he would give me a book for fish with bee topping. 14. Past future continuous tense masih berhubungan dengan masa depan. Past future continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kondisi atau aksi imajiner yang tengah berlangsung. Pada penggunaannya tenses atau ini selalu diikuti oleh urus durasi atau keterangan waktu tertentu. Selain itu, pasti future continuous tense juga menunjukkan suatu peristiwa akan terjadi apabila terhadap aktivitas lain yang tidak jadi dilakukan. Susunan kalimatnya menggunakan rumus subjek would be present participle. Contoh kalimat dari past future continuous tense: Kirana would be ending the course of she was in Jakarta. Nomor 15, past future perfect tense. Past future perfect tense merupakan tenses dengan fungsi untuk menyatakan suatu kejadian di masa lampau memiliki 3 kondisi dengan rujukan terhadap waktu mendatang, masa-masa tertentu pada zaman dahulu, dan juga selesainya di sebuah aksi sebelum datang kondisi selanjutnya. Biasanya penggunaan past future perfect tense diterapkan pada kalimat tidak langsung. Adapun rumus untuk menyusunnya adalah subjek would or should have from. Contoh kalimat dari past future tense:
Angela told the students that they should have finished the course this afternoon. Number 16. Past future perfect continuous tense. Adapun penjelasan dari past continuous tense, terakhir tenses yang harus Anda pelajari agar lahir berbahasa Inggris yang baik dan benar adalah past future perfect continuous tense berfungsi untuk menyatakan sebuah aktivitas imajinasi atau perencanaan pada masa lampau, akan tetapi hal tersebut juga sedang terjadi di waktu tersebut. Meskipun terbilang sedikit sulit, akan tetapi penggunaan past future perfect continuous tense cukup mudah dengan mengikuti rumus, yakni merupakan subjek would or should have been present perfect simple. Contoh kalimat dari past future perfect continuous tense: she heard that you should have been reading that book for minutes.